Waktu itu tuh aku pernah jemput di anak SMP. Jadi dia pulang sekolah kayak sekitar jam 5 gitu, kayaknya pulang ekskul mau ke maghrib gitu. Dia minta jemput, abis itu aku anterin ke rumahnya lah. Cuman ternyata pas nyampe rumahnya tuh bukan rumahnya, rumah cowoknya gitu kan, rumah cowoknya. Dan abis dari situ tuh aku ketemu cowoknya kan. Ini cerita ngakak aja sih. Terus tuh kata, kan di situ pastinya aku pulang main, jadi aku nggak pakai jaket ojol. Nggak pakai jaket ojol. Karena aku juga gengsian, aku juga nggak pakai helm ojol. Gitu? Iya, saking gak mau ketahuannya aku tuh ojol gitu. Emang boleh nggak dipakai? Boleh-boleh aja sih, yang penting kita pakai helm. Oh gitu ya? Aman-aman aja. Nah, gitu. Terus? Mungkin dikira cowoknya tuh aku. Tapi kalau ketahuan nanti kena suspend, kena tegur dong. Oh iya. Nggak tahu kan, lu tanya sama perusahaan lu yang kerja. Cuman yang penting kita safety aja sih, kita pakai helm gitu. Oke, terus. Gitu. Karena kan di situ posisinya juga aku genting kan, kayak beres keluar gitu, nggak prepare mau ngojol gitu. Abis itu aku ketemu sama nih anak SMP, dia ketemu tuh sama pacarnya kan, diantar ke rumah pacarnya. Pacarnya tuh marah sama si ceweknya, kamu dianterin sama siapa? Terus kata aku, gue ojol, kata gue kan gitu kan. Terus kata dia, oh ojol, tapi kok mukanya nggak kayak ojol, kata dia kan gitu. Mukanya kayak apa? Terus kayak apa, kayak supir truk, kata gue gitu kan. Kata dia, oh enggak kok, kata dia kan gitu kan. Abis dari situ, jadilah cabut. Ternyata si cewek ini tuh, jadi kalau di aplikasi ojol tuh, kalaupun kita udah selesai apa namanya, udah selesai order dan kita dikasih rating, kita tuh masih bisa chatan sekitar 5 menitan gitu. Kita masih bisa chatan. 5 menitan. Ternyata si cewek itu tuh, anak SMA itu minta maaf sama aku. Terus kata dia, lain kali mau aku traktir, kata dia kan gitu kan. Karena kan aku kan cowok, maksudnya udah lulus kuliah, udah lumayan dewasa gitu kan. Dan ini bocah gitu, bocah SMP gitu kan. Nggak tukeran nomor dong? Nah di situ dia kayak, yaudah tukeran nomor, kata dia. Udah aku tukeran nomor sih. Akhirnya aku ketemu lagi sama dia. Aku ditraktir sama dia, dan dari situ dia juga mulai mungkin interest juga kali ya sama aku ya, interesting kayak gitu. Nggak tahu juga sih, tapi aku nggak nge-treat dia lebih kok. Terus gak ketemuan? Aku ketemuan itu waktu yang kata dia kan mau ditraktir. Aku ketemuan. Ternyata beres ketemuan dari situ tuh, dari chatan tuh aku tuh bisa enggak kayak, oh ini orang kayaknya interesting sama gua gitu loh. Cuman akunya kayak, lah bocah SMP, kata gue gitu. Tapi ditraktir beneran? Ditraktir beneran. Makan gitu. apa? Waktu itu makan sushi sih. Sushinya juga nggak yang mahal-mahal banget. Abis itu nggak berlanjut lagi karena masih kecil ya? Iya, karena masih kecil. Sebenarnya kayak kepikiran sih, kayak pengen gue pakai juga gitu kan. Masih kecil gitu. Takutnya jatuhnya kayak pedofil gak sih? Iya, lagian gitu. masih kecil lah, nggak usah lah. Gitu. Ya kan? Terus ada cerita apa lagi? Kalau cerita lanjutannya sih banyak sih. Lebih ke one night stand itu sering banget sih. One night stand, FWB-an sama teman itu sering banget. FWB apaan sih? Friends with benefit. Oh, jadi lo sama temen kan? Iya, sama temen. Jadi misalkan aku punya temen cowok, dia bawa temen ceweknya gitu. Kalau misalkan akunya lagi horny, ya udah kayak, ya udahlah gitu. Aku sikat juga gitu. Ya, tapi cuma semalaman doang itu, nggak berlanjut. Ada beberapa yang berlanjut, cuman akunya kayak puyang juga. Ini ada cewek 1, cewek 2, cewek 3 gitu. Kayak ngeladeninnya agak ini sih, agak repot. Perbedaan friends with benefit sama pacaran apa, sama-sama aja kayaknya? Friends with benefit itu kan kita kan nggak ada status sama jadi sekali. Nggak boleh cemburu ya? Nggak cemburu kayaknya, ada aja sih kayaknya. Cuman kayak friends tuh kayak yaudah temenan aja gitu, pure kita temenan, bukan HTS juga. Karena kita emang awal dari perkenalannya temen, dan kita melakukan hal itu tuh pun itu karena teman gitu. Iya, bedanya sama HTS? Bedanya sama HTS tuh kita tuh mau pacaran tapi nggak jadi-jadi gitu loh. Jadi kayak hubungan tanpa alur gak jelas gitu. Tapi kita sama-sama ngasih feedback, effort yang lebih. Kayak gitu. Gue udah ngeblur ya istilah-istilah kayak gitu, udah tua kali ya. Apa itu HTS, apa itu FWB, kayak gitu menurut gue nggak penting loh. Nggak penting. Cuman kalau anak zaman sekarang kayaknya itu sangat penting dan sebuah privilege lebih deh kayaknya. Nggak privilege, lebih kayak gue tuh bisa loh FWB sama teman dia. Lo. Iya kayak gitu. Bangga ada suatu kayak wah gitu. Apalagi ceweknya cantik sih. Rata-rata gue tuh nggak bisa niruin kayak yang penting tuh dia tuh mulutnya wangi sih, sama badannya wangi gitu, sama bersih aja lah. Terus apa namanya, apakah lu kan anak zaman now nih, cewek zaman now itu pada murah? Rata-rata sih yang gue temuin. Gampangan ya? Gampangan. Cuman ada juga yang enggak. Cuman
mungkin karena lingkungan gue kayak gitu sih, jadi lebih ke semua cewek murah kayak gitu. Emang gak semua sih, Gak cuman semua. karena terlalu pergaulan yang terlalu bebas, akhirnya jadi kayak menular, akhirnya jadi kayak Itu tuh hal udah lumrah. biasa. Nah itu dia, itu Lumrah banget sih. bahayanya sebenarnya kayak gitu. Oh zaman gua dulu mah nggak kayak gitu. Orang anak cewek mau dibawa keluar aja sama temennya, susahnya minta ampun. Kok sekarang mah gampang banget sih. Iya, Parah. sampai sekarang mah ada yang nginep, Iya. ya kan? Sampai udah ada yang MBA, aduh udah pusing deh. Yang penting tuh Udah ada juga jadi PSK, gigolo masih pada pakai seragam, ampun. Yang penting tuh Lu nggak jadi gigolo? enggak sih. Kayak ya udah aja gitu. Kita explore sendiri. Oke, jadi lebih enak jadi simpenan ya? Simpenan ya enak. Jadi aku ada satu pengalaman lagi nih yang kayak masalah-masalah kayak gitu. Jadi ada satu cewek nih kampus terkenal banget itu di kampus aku. Jadi gimana caranya supaya pengen tidur sama dia tuh, kita tuh ngambil snack di kantong sini dia, dada dia gitu. Jadi dia tuh sering nyimpen snack entah kayak coklat atau apa gitu. Jadi misalkan kita ngambil snack itu, yaudah ayo gitu kita main. Kayak gitu. Emang udah pasti bisa. Emang dia ngasih pengumuman, nih semua orang yang bisa ngambil snack gua bisa tidur sama gua. Emang dia ngomong gitu? Enggak, cuman kayak ada satu anak kampus di situ, terus kayak menyebar lah gitu ceritanya. Gitu. Jadi kayak ternyata tuh si cewek ini tuh kalau diambil cemilannya tuh itu tuh ngajak gitu. Ngajak buat berhubungan. Cara ngajaknya? Cara ngajaknya kayak kalau misalkan lu ngambil snack gua, itu lu harus tidur sama gua. Kayak gitu. Cara tidurnya emang udah tahu kan gak saling kenal? Gak saling kenal. Paling kayak ya udahlah namanya juga one night stand kayak gitu. Janjian tukar nomor HP. Iya. Jadi kayak beres diambil snacknya, kita kayak mutualan WhatsApp dulu. Abis itu yaudahlah kita chattingan dan diajak ke kosannya kayak gitu. Abis itu di situ kayak play for play, entah makan dulu atau minum dulu, baru kita ngelakuin kayak gitu. Dan ternyata gue tuh kan sempat ngelakuin juga sama dia kan. Jadi karena gue tuh penasaran, gue bener-bener penasaran banget nih sama nih cewek nih. Karena 3 temen gue udah tidur sama dia. Jadi udah jadi rahasia umum. Udah rahasia umum dan kita tuh jatuhnya kayak cewek emang nggak takut HIV atau gimana kayak gitu. Lah lu kagak takut? Enggak sih kalau gue. Lah dianya lu ingin kagak takut, lu sendiri. Kan bisa pakai pengaman kalau cowok. Cuman kalau si ceweknya gitu loh. Gitu. Jadi selama ini lu pakai pengaman? Enggak sih. Ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi kadang kalau misalkan gue ngeliat kayak barangnya jelek gitu, kayak gue ngeri penyakit gitu. Makanya kayak gue beli dulu kayak gitu sih. Lu nggak pernah cek kesehatan? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Kayak Lu nggak gitu. takut? Jujur takut karena udah sering banget tidur juga kan sama customer, sama cewek gue. Misalkan cewek gue udah ketemu gue gitu kan. Pas itu sama ayam kampus sana sini, itu sebenarnya takut. Cuman sejauh ini aman-aman aja. Untungnya aman-aman aja. Jadi total udah berapa cewek yang lo tidurin? Aduh nggak kehitung deh. Puluhan, ratusan? Bisa sampai ratusan kayaknya. Bisa sampai ratusan. Oh my god, betapa sialnya cewek-cewek itu. Jadi terus lu mau begini terus nih jadi anak apa? Gaul yang gak jelas arah tujuan. Untuk titik sekarang sih pengen berhenti karena menurut aku kayak sampai kapan gitu kan, kayak aku tuh merasa gak punya masa depan gitu dan terlalu banyak banget kayak hal buruk terjadi ke kehidupan aku setelah kayak sebelumnya aku melakukan hal-hal Apa dosa. tuh hal buruk kayak gitu. apa emang? Hal buruk kayak misalkan aku dapat karma, entah dapat customer yang marah-marah mulu atau enggak aku dapat rating jelek kayak gitu-gitu sih. Karena itu aku tuh sering banget ke-trigger untuk hal kecil. Oke, jadi lu pernah disuspend customer lu nggak? Sering. Diaduin? Suka Ya, sih. makanya jangan lagi lah. Iya. Terus orang tua lu nggak tahu lu begini? Enggak. Nggak ada yang tahu sih, keluarga bener-bener Tapi nggak ada lu yang nggak, orang tua lu nggak tahu lu ngojol? tahu. Kalau orang tua tahu. Oh, Kalau orang tua tahu-tahu ngojol kok banyak duit gitu. Ya kan? Aku ngomong sih kayak aku juga sempat kerja juga kayak gitu-gitu, cuman sama aku nggak kasih tahu spesifik, tapi aku ada kerja lain kok selain ngojol gitu. Punya adik, lu punya adik? Punya, itu masih biaya. Cewek cowok? Cowok. Oh, nggak punya anak cewek? Enggak. Kayak gitu sih. Ya ampun, gimana?